langsung kami akan hadirkan kuasa hukum dari Dwi Trisna Firmansyah yang sudah bergabung melalui Skype ya, langsung dari Pekanbaru Riau. Selamat pagi, Mas Asep Ruhyat. Halo. Halo Mas Asep. Ya. Ya. Masuk kan? Mas Asep, kita sudah mengudara saat ini Mas Asep. Ya. Ya. Apa tanggapan Anda melihat banyaknya respon negatif begitu ya terhadap pemberian gerasi oleh Presiden Joko Widodo terhadap klien Anda begitu, Mas Asep? Dalam hal ini saya selaku kuasa hukum yang diberikan gerasi, yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan gerasi kepada klien kami. Dan hal ini juga ada yang perlu kami sampaikan dari klien kami adalah permohonan maaf kepada keluarga korban atas segala tindakan-tindakan yang hilaf selama itu. Jadi kalau respon negatif dari halayak itu sah-sah saja, tetapi paling tidak kami dalam hal ini kami juga telah memberikan yang terbaik bagi klien kami, dan klien kami juga telah meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban, khususnya kepada masyarakat seluruh Indonesia, sehingga dalam hal ini klien kami telah berupaya untuk memberikan yang terbaik dengan berbagai macam cara, baik yang dilakukan di lapas selama ini, dengan dia di lapas tersebut yang bersangkutan telah berupaya untuk memberikan yang terbaik. Mas Asep, memberikan yang terbaik itu sumir tidak sih gitu kan? Karena begini, saya membaca di media online gitu, yang bersangkutan sudah tobat, bahkan juga yang bersangkutan ingin juga bergabung kembali bersama keluarganya, di mana memang sang istri saat ini sedang akan melahirkan begitu ya, sudah melahirkan, ingin membesarkan anak dan lain sebagainya. Sumir tidak sih pernyataan-pernyataan ini? Apa jaminannya ketika kembali ke masyarakat, kalaupun mungkin itu kembali ke masyarakat begitu kan, bisa melaksanakan hal-hal yang disebutkan gitu? Perlu kita ketahui ada beberapa hal dari para terpidana, baik terpidana mati ataupun yang di atas 2 tahun yang meminta untuk gerasi. Tidak semua kami lakukan untuk dimohonkan untuk gerasi, karena kami juga selektif dalam hal ini dalam berupaya untuk memohonkan gerasi. Kenapa? Yang pertama, pertanggungjawabannya. Jangan sampai nanti ketika Bapak Presiden sudah memberikan gerasi kepada klien kami ternyata berulah. Ini yang kami khawatirkan. Tetapi untuk Dewi di sini dalam pertimbangannya sangat cukup jelas dan sangat beralasan hukum ketika Bapak Presiden memberikan gerasi kepada yang bersangkutan. Karena kalau kita tanya jaminannya seperti apa, ini udah kami upayakan semaksimal mungkin. Kami juga telah melakukan di sini bertanya juga kepada kawan-kawan di lapas sendiri, termasuk kepada pengurus atau di situ kepada pengurus lapasnya, bahwa yang bersangkutan memang banyak perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan dalam hal ini bahwa yang bersangkutan ini bukan sebagai gajar, sebagai pelaku utama untuk melakukan tersebut, tetapi dia kategorikan kepada pasal 55 hanya peserta. Ya, bentuk pertanggungjawaban hukum apa dari Mas Asep begitu ya, yang memegang klien terpidana mati sebelumnya begitu menjadi sumber hidup, jaminan bahwa tadi Prof. Kudri Sitompul, pakar hukum pidana UI mengatakan kalau kayak begini kondisinya ya udah kita bunuh saja orang begitu, juga nanti tidak akan dihukum mati, akan disumur hidupkan, dan menurut Mas Asep Ruhyat juga nanti akan dapat remisi juga, waktunya hanya belasan tahun lagi, seperti itu akan bebas seperti itu. Bentuk pertanggungjawaban hukum apa dari seorang Asep Ruhyat menyikapi hal ini? Saya pikir kalau memang tidak semua yang diajukan juga dikabulkan oleh Bapak Presiden, terkecuali kalau memang ada alasan-alasan hukum bahwa memang di situ yang bersangkutan juga bukan sebagai dadar atau pelaku utama yang memang merencanakan terhadap hukuman mati tersebut. Tetapi paling tidak dalam hal ini, kalau dibilang jaminannya seperti apa, mungkin setiap manusia per individu tidak bisa untuk menjamin untuk lebih baik. Tapi paling tidak kita berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Baik, Mas Asep Ruhyat, saya ingin menyapa Kang Asep juga yang ada di sambungan telepon. Kang Asep, Anda tentu mendengar pernyataan dari kuasa hukum Dwi Trisna Firmansyah. Jaminannya adalah ya sudah berkelakuan baik dan ingin bertobat dan lain sebagainya. Bila mana nanti kalaupun bisa ada kesempatan kembali ke masyarakat, ya
tentu bisa kembali dengan masyarakat dengan normal kembali begitu Kang Asep. Kan hukumannya seumur hidup, gimana kembali ke masyarakat? Artinya tidak mungkin kembali ke masyarakat seperti itu. Ya, yang kan kalau bukan itu kan harus 20 tahun. Ya, anaknya juga udah dewasa kan? Kalau udah lahir kan, nanti katakanlah saya berubah lah dari dapat remisi kan, sekarang sudah lagi ogah remisi juga kan, tidak hanya ke koruptor misalkan, seumur hidup nanti misalkan berubah jadi 20 tahun. Udah gede juga anaknya kan? Ya sendiri kan? Jadi nggak ada alasan bukan ya? Berpikir lah. Ya, tapi kan bukan alasan hukum, saya nggak komentar kalau itu mah. Cuma sekarang kalau pertimbangannya lagi presiden alasan keluarganya, ya apakah selama di RT dia bisa menatasi dan semuanya. Prof. Budi Sitompul mengatakan tadi kan Presiden tentunya dibantu juga oleh para pembantunya, ada Jaksa Agung, ada tentunya kepolisian dan lain sebagainya, Ketua Mahkamah Agung juga begitu. Jadi karena pertimbangannya ya kalau di pasal 14 ayat 1 kan dari Mahkamah Agung, katakan dari Mahkamah Agung apa pendapatnya, gerasi mudah gerasi dari pihak-pihak lain apa pendapatnya, jika hukumnya itu jelas, nampak, salah, itu harus alasan hukum. Ya bukan alasan di luar hukum. Kuasa hukum kalau alasan di luar hukum itu kreatif yang tidak normatif. Kuasa hukum tadi menyebutkan Kang Asep bahwa yang bersangkutan bukan intelektual dader, artinya bukan pelaku yang merencanakan pelaku utama, tapi majelis hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau menjatuhkan vonis mati terhadap gini. Pasal 555 itu ada dader, tidak dader, membujuk atau turut serta. Apakah di pasal itu digunakan pasal-pasal itu atau enggak? Pertanyaannya, siapa tadi kan interview bilang datanya yang membunuh, membacok, yang siapa lagi sholat siapa? Itu aja. Oke, melakukan siapa? Oke. Artinya itu sama saja begitu dengan para pelaku lain yang ikut merencanakan. Kalau membunuh juga sama saja. Sama saja. Oke, Mas Asep lihat perbuatan yang dilakukan ketiga itu ya oleh siapa? Pelakunya sudah hukumnya siapa unsurnya? Ya, orang kan, orangnya siapa? Yang terdakwa kan? Oke, Mas Asep lihat. Tanggapan Anda, Mas Asep? Silakan Mas Asep. Ya. Ya, tanggapan dari Anda? Ya, dalam hal ini kalau persepsinya pasal 55 juga turut serta dikategorikan sama saja. Di sini kan harus dipilah-pilah sebagai dader, sebagai pelaku utama, sebagai yang turut serta. Pelaku utama dengan turut serta ini tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena sebagai pelaku utama dia yang merencanakan, dia yang mempunyai rencana sedemikian rupa, sementara yang turut serta ini asalnya tidak tahu terhadap perencanaan itu. Hanya saja sewaktu kejadian tersebut bahwa yang bersangkutan melihat terus diajak dan itu melakukan. Jadi kalau dikategorikan disamakan antara dader dengan turut serta ini tidak bisa. Prof. Ya, saya menanggapi begini ya. Itu apa yang ungkapkan oleh penasihat hukum itu kan mengenai rahmat ya, hal yang meringankan dan memberatkan dalam satu putusan. Itu sebenarnya bukan ranahnya gerasi, itu adalah ranah peradilan. Gerasi itu hanya politik hukum, ya, karena hal-hal tertentu, ya, karena pertimbangannya, misalnya pertimbangan yang lebih besar dari masyarakat, pertimbangan kepentingan negara, kepentingan internasional, mungkin. Jadi apa yang disampaikan itu sebenarnya sudah selesai di pengadilan, di peradilan. Mungkin katakanlah misalnya di peninjauan kembali, kalau misalnya ada kekeliruan yang nyata, katakanlah misalnya ada kekeliruan yang nyata, ya kita bisa berdebat apakah ini dia penyerta, dia menyuruh atau ikut serta. Perdebatan itu sudah selesai di pengadilan, gitu, di proses peradilan. Dan majelis hakim memvonis mati. Itu ranahnya peradilan sampai ini. Oke. Itu kan ranahnya gerasi, udah gak dipertimbangkan. Kalau misalnya gerasi mempertimbangkan hal seperti itu, justru salah kaprah. Kalau gerasi jadi produk gerasinya yang salah kaprah. Kalau pertimbangannya seperti itu, pertimbangannya gerasi udah nggak melihat lagi teknis seperti itu di situ, dia cuma melihat secara sosiologis, ya, secara kepentingan nasional atau ada yang itu yang dipertimbangkan gitu loh ya. Nah, jadi nggak hal-hal teknis. Apa sih kepentingan nasional di balik kasus misalnya kalau misalnya katakanlah dia misalnya dia tokoh masyarakat atau gitu. Nah, itu kan bisa dipertimbangkan kalau misalnya atau misalnya ada karena ada perubahan undang-undang, misalnya dulu ini hukuman mati sekarang tidak hukuman mati, ya itu bisa dipertimbangkan gitu. Tapi kalau misalnya seperti hal yang diperdebat itu mestinya sudah selesai. Oke. Ini adalah politik hukum sekali lagi yang digarisbawahi oleh Prof. Budi Sitompul. Mas Asep Ruhyat,
Yang jelas klien Anda saat ini setengah menjalani hukuman seumur hidup begitu. Apakah memang Anda optimis juga bisa mendapat atau meraih remisi dari Presiden begitu? Ya, itu kewenangan dari pihak Kementerian Hukum dan HAM dari lapas sendiri. Yang jelas kita berupaya semaksimal mungkin bahwa di sini kan masalah pengertian daripada seumur hidup juga berbeda-beda. Ada selama-lamanya, selama seumur hidup. Ada juga pengertian yang memang umur dia hidup. Ada juga yang mengertikan pengertiannya setelah 5 tahun menjalani tahanan di lapas, itu ditambah 20 tahun maksimal. Itu ada juga. Tetapi perlu saya sampaikan juga dari tadi yang Profesor bilang bahwa di situ apabila ada kehilapan hakim yang nyata, terus yang lainnya, ini ranahnya berbeda, ini gerasi. Tetapi kalau ranahnya ada kehilapan hakim yang nyata, itu kita pasti akan mengajukan peninjauan kembali, bukan gerasi. Jadi dalam hal ini ada terpilah-pilah mana yang kawasan peninjauan kembali, mana untuk gerasi. Oke, apa sikap Anda terhadap mungkin pertanggungjawaban moral saat inilah pertanyaan saya kepada keluarga korban yang mendengar klien Anda ini mendapat gerasi dari Presiden, pertanggungjawaban moral Anda seperti apa? Gitu. Sebagai pertanggungjawaban moral, setelah jauh-jauh hari, baik dari media lokal di Riau ini, kita sudah menyampaikan kepada keluarga permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Karena perlu diketahui bahwa Dwi ini di sini korban, keluarga korban tidak mengetahui atau tidak kenal dengan Dwi, tetapi ada. Karena di sini yang kasus pidana mati ini ada 3. Yang satu sebagai karyawannya, yang 2 ini keluarga tidak mengetahui. Tapi kita melalui media-media lokal telah mohon maaf atas nama klien kami. Baik, terima kasih Mas Asep Ruhyat atas waktunya bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Kang Asep, terakhir Kang Asep, akankah ada muncul gerasi-gerasi di kemudian hari begitu yang mana tentu menjadi perdebatan di masyarakat, Kang Asep? Melihat kasus yang seperti ini, Ya, karena kan kalau dari pernyataan, karena kan kalau obrol gerasi, karena obrol komitmen. Kalau komitmennya